siang anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja ya. Nah, di tengah pandemi seperti ini, Ibu harap anak-anak sekalian tetap menjaga kesehatan, stay at home dan jaga kesehatan kalian ya. Semoga kita akan segera bertemu kembali untuk bertatap muka belajar di sekolah. Oke anak-anak, pada hari ini kita kembali lagi pembelajaran Bu Siska, yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, tetapi anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kalau kita berdoa dulu supaya kegiatan kita ini diberkati oleh Tuhan. Baiklah anak-anak yang terkasih, kita berikan waktu kita sebentar, kita bersatu dalam doa. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak yang terkasih, minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang ketentuan Undang-Undang Dasar dalam pemerintahan negara Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Nah, pada hari ini, pada kesempatan ini kita akan memulai kegiatan kita lagi dengan materi yang baru, yaitu tentang sistem politik di Indonesia. Nah, indikator dari pembelajaran kita hari ini yang pertama, mendeskripsikan pengertian sistem politik dan bagaimana politik di Indonesia. Terus yang kedua, mendeskripsikan tentang suprastruktur politik yang ada di Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan infrastruktur politik yang ada di Indonesia. Yang keempat, kita akan membahas sistem kelembagaan yang ada di Indonesia. Dan yang kelima, kita akan membahas kekuatan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Nah, itu merupakan indikator dari pelajaran kita hari ini. Dan untuk tujuan pembelajarannya, jadi dengan kita mempelajari itu, maka peserta didik atau kalian mampu menjelaskan pengertian sistem politik dan juga politik di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu untuk menjelaskan, mendeskripsikan tentang suprastruktur politik yang ada di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan atau menjelaskan infrastruktur politik yang ada di Indonesia. Yang keempat, kita akan membahas, jadi peserta didik akan memahami tentang lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, lembaga-lembaga politik maksudnya. Dan yang kelima, peserta didik mampu untuk memahami tentang kekuatan-kekuatan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Nah, pertama sekali kita lihat dulu gambar ini. Nah, di gambar ini silahkan kalian lihat. Nah, di sini ada gambar Bapak Jokowi dengan orang berkewarganegaraan asing. Nah, dari gambar ini boleh kita petik atau boleh kita lihat kira-kira hubungan apa yang sedang mereka jalankan. Hubungan apa yang sedang dijalin oleh antara Indonesia dengan negara asing. Coba diperhatikan. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat bagaimana negara Indonesia itu membina hubungan dengan luar negeri. Itulah yang dikatakan dengan sistem politik. Nah, ini merupakan politik antara Indonesia dengan luar negeri. Baiklah anak-anak, kita akan membahas hakikat politik di Indonesia. Nah, hakikat sistem politik ini dibagi menjadi dua kata, yaitu sistem dan politik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem itu adalah suatu perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Nah, kalau menurut Profesor Miriam Budiarjo mengatakan bahwa politik itu adalah menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima oleh sebagian masyarakat yang digunakan sebagai meningkatkan kehidupan masyarakat yang baik dan harmonis. Sistem politik dapat diartikan sebagai suatu kegiatan elemen-elemen ataupun kelembagaan kenegaraan untuk mendapatkan ataupun memperoleh kekuasaan serta untuk mengusahakan kebijakan yang mengandung nilai kebaikan di dalam masyarakat. Nah, dalam sistem politik ini nanti akan berkaitan dengan infrastruktur dan suprastruktur politik di dalam negara Indonesia.
Dari pengertian sistem politik yang sudah Ibu jelaskan tadi, maka sistem politik ini tersusun atas komponen-komponen, yaitu antara lain input, proses, dan outputnya. Nah, dikatakan dengan input dalam hal ini adalah sesuatu yang datang dari lingkungan dalam wujud aspirasi masyarakat. Aspirasi ini meliputi 3 aspek, yaitu tuntutan, dukungan, dan sikap apatis. Selain itu, sistem politik juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri yang pertama memiliki tujuan. Ciri yang kedua mempunyai komponen-komponen tertentu. Dan ciri yang ketiga adanya interaksi antara komponen yang satu dengan yang lain. Ciri yang keempat adanya kekuasaan untuk mengatur komponen dalam sistem ataupun di luar sistem. Dan ciri yang terakhir adalah adanya kebudayaan politik sebagai tolak ukur dalam pengembangan sistem. Nah, jika sebuah negara sudah memiliki struktur politik yang demokratis, secara otomatis sistem politik dalam negara tersebut juga demokratis dan juga sebaliknya. Untuk memperjelas tentang sistem politik, maka kita ini perlu dulu memahami apa itu suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah tentang suprastruktur politik. Nah, suprastruktur politik ini diartikan sebagai mesin politik dalam negara yang memiliki pengaruh secara langsung terhadap pembuatan keputusan politik negara, seperti melakukan perubahan undang-undang dasar, pembuatan undang-undang, serta pembuatan keputusan politik lainnya yang berlaku umum dan memaksa bagi kehidupan bernegara. Suprastruktur politik terdiri atas lembaga-lembaga resmi pemerintahan negara. Adapun lembaga yang termasuk di dalam suprastruktur politik ini adalah satu, lembaga legislatif, yang kedua lembaga eksekutif, dan yang ketiga adalah lembaga yudikatif. Nah, maka fungsi dari suprastruktur politik ini adalah yang pertama membuat undang-undang, ya, atau rule making. Nah, kewenangan membuat peraturan perundang-undangan dijalankan oleh lembaga legislatif, ya. Terus yang kedua, fungsi dari suprastruktur politik adalah melaksanakan undang-undang. Fungsi yang kedua ini dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, dan yang ketiga mengadili perundang-undangan, ya. Fungsi yang ketiga ini dijalankan oleh badan peradilan yang meliputi Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah mahkamah konstitusi. Nah, suprastruktur politik secara umum di Indonesia itu merupakan tata susunan kelembagaan politik dalam pemerintahan Indonesia, ya. Lembaga-lembaga tersebut ini yaitu tadi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, antara lain lembaga MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga Komisi Yudisial. Nah, suprastruktur politik di Indonesia ini dapat diamati melalui pelaksanaan pemerintahannya. Pelaksanaan pemerintahan di Indonesia secara kelembagaan melibatkan lembaga-lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, kemudian kita lihat dulu infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah lembaga politik atau mesin politik informal, sifatnya tidak resmi, yang berperan secara tidak langsung dalam pengambilan keputusan kebijakan politik oleh suprastruktur politik. Jadi, infrastruktur politik ini merupakan kekuatan yang berada dalam masyarakat. Meskipun sifatnya tidak resmi dan tidak secara langsung mempengaruhi kebijakan publik, kelompok ini pada kenyataannya memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kalau tadi dikatakan suprastruktur itu adalah mesin politik secara langsung,
ya, kelembagaan negara. Kalau dia dikatakan infrastruktur berarti secara tidak langsung ataupun tidak resminya, ya. Komponen infrastruktur politik itu yang pertama yaitu partai politik, ya. Partai politik ini sebagai institusi mempunyai hubungan erat dengan masyarakat. Kelahiran partai politik merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dalam politik formal. Jadi partai politik ini sebenarnya merupakan aspirasi dari masyarakat. Yang kedua itu kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan ini dalam gerak langkahnya akan bergantung pada sistem kepartaian yang diterapkan dalam suatu negara. Kelompok kepentingan ini memiliki tujuan yaitu memperjuangkan suatu kepentingan dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik untuk memperoleh keputusan yang menguntungkan atau menghindari keputusan yang merugikan. Yang ketiga, bagian dari komponen infrastruktur adalah kelompok penekan. Kelompok penekan merupakan salah satu institusi politik yang dapat dipergunakan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya dengan sasaran akhir untuk mempengaruhi, bahkan untuk membentuk kebijakan pemerintah. Dan yang keempat, alat atau media komunikasi politik. Alat atau media komunikasi politik merupakan salah satu instrumen politik yang dapat berfungsi menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik, baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya. Dan yang kelima adalah tokoh politik. Tokoh politik merupakan orang-orang yang bekerja di luar politik dan aktif di kalangan masyarakat. Tokoh politik berperan penting dalam mengambil keputusan-keputusan yang berpengaruh dalam suatu wilayah. Nah, di sini fungsi dari infrastruktur politik itu adalah satu, pendidikan politik, yaitu memberikan pemahaman mengenai hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat. Terus yang kedua, mempertemukan kepentingan yang beragam dan kenyataan hidup dalam masyarakat. Yang ketiga, agregasi kepentingan, artinya infrastruktur politik menjadi sebuah saluran untuk menyalurkan aspirasi, pendapat, dan keinginan masyarakat, ya. Terus yang keempat, seleksi kepemimpinan, artinya melalui infrastruktur politik inilah masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan bisa masuk ke dalam pemerintahan. Nah, ini tadi tentang suprastruktur dan infrastruktur. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Ibu ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Semoga apa pembelajaran kita hari ini dapat kalian pahami, dapat kalian mengerti, dan dapat juga kalian terapkan, kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, sampai di sini materi kita untuk semester A, ya. Jadi materi yang akan kita bahas nanti ujian semester itu sampai di sistem politik. Jadi nanti silahkan dilihat lagi bukunya, dibaca-baca juga latihan-latihan yang sudah pernah Ibu berikan, itu menjadi bahan soal ulangan kalian. Nanti untuk ulangan hariannya, ulangan semesternya itu ada sebanyak 50 soal. Jadi silahkan dipelajari. Nah, sampai ketemu kembali ya anak-anak yang dikasihi. Tapi sebelumnya kita doa beruntut dulu supaya kegiatan kita yang selanjutnya, aktivitas apapun yang akan kita lakukan akan diberkati oleh Tuhan. Baiklah, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak yang terkasih, sampai di sini pertemuan kita. Ibu ucapkan selamat siang dan terima kasih. Salam sejahtera. Dadah.